Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lainnya disebabkan apa yang mereka usahakan. Shadaqallahul azim. Al-An'am ayat 129. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah asar Masjid Taqwa yang mulia, kesempatan ini kita melihat sejenak berkenaan dengan masalah melihat perkembangan kondisi. Kita berada dalam suasana persiapan memilih pemimpin. Jadi dalam suasana seperti ini bermacam-macam yang akan muncul, bermacam-macam nanti yang akan tampil. Nah, tentunya ada maksud dari masing-masing itu. Nah, kita sebagai umat, kita sebagai rakyat tentu juga harus berhati-hati. Jika hal ini nanti kita akan memilih dari pilihan yang ada, jangan nanti sampai menyesal di akhir, padahal kita tahu dari awalnya. Nah, oleh sebab itu kita juga harus hati-hati. Nah, dalam ayat yang kita bacakan tadi ada kata nuwalli. Nuwalli. Kalau kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir, termasuk dari para ahli tafsir lainnya, ada beberapa makna dari nuwalli ini. Pertama adalah dijadikan orang zalim sebagai kekasih dari yang lainnya. Kalau kekasih berarti tentu disenangi. Siapa yang disenangi? Orang yang menjadikan dia sebagai teman menyenangi. Dia juga akan, karena dijadikan kekasih, juga akan menyenangi. Nah, cuman di sini ada nanti yang bertemu adalah zalim. Nah, makanya kita hati-hati. Ini akan terjadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjadikan orang zalim itu bahwa dia akan mengiringi nanti di neraka. Nah, kenapa demikian? Karena dia mengikuti orang zalim, lalu orang yang mengikuti juga akan mengikuti apa yang ia lakukan. Ada beberapa yang perlu kita pahami ini. Zalim ini baik itu dalam bentuk manusia berperilaku zalim maupun jin yang berperilaku zalim. Jin itu bisa nanti berkuasa terhadap manusia yang zalim. Jadi kalau manusia itu zalim, lalu jin nanti dia menguasai dia itu, ya, jin yang zalim, tentunya dia akan kuat dalam melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman.
Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bahwa kami jadikan orang zalim itu sebagai penguasa. Nah, ini nih yang perlu kita lebih berhati-hati. Sebagai penguasa. Kalau yang berkuasa itu adalah orang-orang zalim, bagaimana jadinya rakyat atau umat yang dipimpinnya? Nah, tentu bagi kita adalah untuk kehati-hatian. Ini dari ayat. Nah, kemudian yang keempat, ya, juga bermakna bahwa kami pasrahkan, ya, orang yang zalim itu kepada yang lain. Dalam arti kata itu tidak ada lagi ditolong, berarti dibiarkan saja lagi. Nah, ada 4 kemungkinan di situ yang terjadi. Bapak, ibu-ibu, jemaah asar yang mulia. Nah, berkenaan dengan masalah pemimpin ini atau penguasa yang zalim itu, kita juga harus lebih berhati-hati. Karena suatu ketika Rasulullah juga menyampaikan dalam suatu hadis, ya. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna alaikum umara yuqarribuna shiraran nas wa yuakhiruna as-salata am mawaqitiha faman adraka dzalika minhum fala yakunanna arifa wala syurtiyya wala jabiya wala khazina. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian para penguasa yang mendekati orang-orang jahat. Jadi penguasa akan mendekati orang-orang jahat serta mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi ada 2 bentuk ini. Barang siapa mendapati salah seorang dari mereka, dari yang 2 tadi itu, maka janganlah ia menjadi pemimpin pasukannya, menjadikan petugas keamanannya, menjadi pemungut pajaknya, dan menjadi bendaharanya. Ada 4 di situ. Jadi kita mungkin nanti ditemukan dari yang 2 itu. Pertama adalah penguasa akan mendekati orang-orang jahat. Yang kedua, bahwa orang yang mendatangi itu dia mengakhiri sholatnya sesuai dari waktu. Artinya dia tidak lagi melaksanakan sesuai dengan ketentuan, lalai, bertunda-tunda. Nah, dari yang 2 ini ada yang perlu jadi perhatian bagi kita nanti, sebagai bahan pertimbangan ketika kita akan memilih dari ada pilihan-pilihan itu. Pertama adalah jangan kamu menjadi pemimpin pasukannya, memimpin pasukannya. Artinya jangan nanti orang yang seperti ini yang menjadi pimpin dalam pasukan. Kalau pimpinan pasukan berarti dia berada di depan. Nah, sementara orang ini adalah orang jahat. Orang jahat. Ketika dia umpamanya mengajak dari awal, bisa saja ini dengan caranya orang mengikuti dia. Yang penting ikut dengan dia.
Tapi ketika nanti dia menjalankan, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau orang yang seperti ini jadi pemimpin, maka akan celakalah orang yang akan mengikutinya itu. Nah, jadi kalau dalam kata Rasul ini, jangan kamu jadikan itu sebagai pemimpin. Jadi nanti kalau kita memilih, ini jadi bahan pertimbangan. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang yang selama ini bisa kita baca, dia melakukan perbuatan-perbuatan zalim, tahu kita tentang hal itu, maka jangan kita pilih yang itu. Karena akibatnya itu nanti yang perlu jadi pertimbangan kita. Nah, yang kedua, jangan kamu jadikan dia itu sebagai petugas keamanannya. Jadi orang yang jahat, pemimpin yang zalim nanti, karena kita juga ikut menjadikan dia sebagai pemimpin kita, nah lalu terpilih juga dia umpamanya sebagai petugas keamanan. Justru kadangkala yang akan memberi keamanan itu yang akan membuat kekacauan. Dia yang membuat kekacauan, seharusnya dia yang memberikan keamanan, tapi justru dia nanti akan membuat kekacauan di situ. Ini jadi perhatian. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika ada salah satu dari yang tadi itu, jangan dijadikan dia sebagai pemungut pajak. Kalau orang-orang yang seperti ini nanti dipercaya untuk memungut pajak, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim berada di tempat itu, maka bisa kita pikirkan itu apa yang akan terjadi. Nah, tentu pajak tadi itu, pajak mungkin didapatkannya 100 juta, bisa saja nanti 50 juta laporannya. Nah, ini jadinya. Nah, kita hati-hati nih. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu, jangan kita jadikan dia sebagai pemungut pajak. Kalau orang ini akan berbahaya. Dan yang terakhir adalah, jangan kamu jadikan dia sebagai bendahara. Kalau orang yang seperti ini nanti yang memegang uang, maka justru dia nanti yang akan menyimpang, menyeleweng dari ketentuan-ketentuan amanah yang diberikan. Kenapa? Karena dia termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, sehingga pikirannya sudah terganggu. Nah, inilah diantaranya jadi pemikiran kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.